kabar rekan-rekan mahasiswa Bina Insani? Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan 11 ini dengan pokok pembahasan materi adalah perangkat lunak bebas dan lisensinya. Dan adapun materi pembahasannya adalah mengenai lisensi perangkat lunak komputer, perangkat lunak bebas, filosofi perangkat lunak bebas, dan studi kasusnya adalah Linux, serta hak cipta yang ada di dalam perangkat lunak bebas itu seperti apa. Kita lanjut lihat definisinya atau pengertian dari lisensi itu apa. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai lisensi, yaitu ada di pasal 1 ayat 20, menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Artinya, seorang pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk bisa melaksanakan hak ekonominya, di mana kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 itu ada 8 hak ekonomi, diantaranya adalah mendistribusikan atau memperjualbelikan terhadap hasil karya yang dimilikinya. Namun dengan syarat tertentu, artinya bahwa ada aturan-aturan yang berlaku yang terjadi di antara pemegang hak cipta dengan pihak lain untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan hak cipta miliknya. Kemudian lisensi perangkat lunak. Nah, karena kita bicara lisensi di dalam suatu hak cipta itu termasuk di dalamnya adalah program komputer, di mana program komputer itu bisa terdiri dari aplikasi atau software. Nah, di dalam aplikasi atau software tersebut, di dalam penggunaannya perlu ada hak ya, ada hak yang terkait dengan penyebarannya. Kita udah belajar beberapa 1 minggu yang lalu mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika kita menggunakan program komputer tanpa seizin pemiliknya, maka ada pasal yang dikenakan kepada kita dan terjadi pelanggaran di dalamnya. Nah, agar kita dapat menggunakan program komputer tersebut tanpa melanggar peraturan, maka kita perlu mengetahui lisensi yang diberikan dari suatu perusahaan dalam mendistribusikan produk atau program komputer yang ada. Nah, menurut Microsoft sendiri di dalam Halloween dokumen ada beberapa jenis lisensi yang bisa digunakan untuk program komputer. Yang pertama adalah lisensi komersial, ini untuk tujuan komersial, contohnya adalah Microsoft, dia punya lisensi di dalam mendistribusikan satu aplikasi namanya Microsoft Office. Kemudian trial software juga sama, ini lisensinya dia memberikan lisensi tapi dengan batasan tertentu, ya hanya sifatnya trial dan tidak bisa dipergunakan untuk versi lengkapnya. Dan jika untuk menggunakan versi lengkapnya maka kita perlu membeli lisensinya secara komersil. Kemudian non-commercial use, ini adalah lisensi pemberian izin dari pemilik dagang atau yang punya merek kepada pihak lain dengan satu perjanjian tertentu. Artinya suatu pemegang hak cipta memberikan izin atau lisens kepada perusahaan untuk mendistribusikan suatu program komputernya, tapi dengan syarat tertentu. Shareware itu adalah program yang bisa di-download oleh user, digandakan dan seterusnya, tetapi hanya batas waktu tertentu. Dan jika batas waktu tertentunya habis, maka kita harus membeli lisensinya. Kemudian freeware itu adalah software yang diberikan secara gratis dan kita tidak perlu menggunakan number serial untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita bisa langsung pakai dan kita bisa download secara bebas tanpa ada lisensi atau tanpa harus membayar lisensi atau royalti kepada perusahaan yang mendistribusikan produk tersebut. Kemudian ada lisensi royalti dan lisensi open source. Nah, untuk lisensi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah lisensi yang mengenai open source. Seperti apa lisensi dari open source? Kita perlu tahu dulu open source itu definisinya apa. Nah, open source itu adalah suatu sumber kode-kode program yang bisa diakses secara terbuka oleh user atau oleh pihak lain. Kemudian dari kode-kode program tersebut, user boleh mengembangkan atau bahkan memodifikasi
kode-kode programnya sehingga menghasilkan suatu produk baru atau perangkat yang baru. Dan komunitas bisa mendistribusikan dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan lisensi open source adalah lisensi di mana setiap orang yang menggunakan perangkat lunak itu diperbolehkan membuat salinan tidak terbatas atau bahkan memberikan program komputer kepada siapa saja gitu ya, tanpa harus membayar sepeser pun kepada suatu perusahaan tertentu. Kemudian pemberian lisensi program komputer itu ada dua kecenderungan utama, yaitu yang pertama, pemberian lisensinya yang semata-mata untuk menggunakan kode binernya. Yang kedua adalah pemberian lisensi program yang menyertakan source code-nya, gitu ya. Jadi ketika kita memberikan program, kita kasih semua source code-nya atau hanya beberapa kode-kode binernya aja dari program komputer yang ada. Nah, kemudian di dalam perangkat lunak sendiri, awal mulanya ada license open source atau awal mulanya ada komunitas yang memberikan suatu media sebagai kepada user untuk bisa modifikasi atau bahkan menyebarluaskan sumber source code program, di mana pada tahun 1983 awal mulanya dari Project GNU yang dikembangkan oleh Richard Stallman mengatakan bahwa perangkat lunak dikatakan perangkat lunak bebas itu jika pengguna yang menerima salinan perangkat lunak tersebut memiliki kebebasan. Nah, menurut Stallman ini ada 4 filosofi kebebasan perangkat lunak. Yang pertama adalah bebas untuk digunakan dalam tujuan apapun, bebas untuk mempelajari dan mengubah perangkat lunaknya, bebas untuk menyalin perangkat lunak sehingga bisa membantu tetangga, artinya bisa menyalin, bisa di copy paste gitu, sehingga yang lain tidak tahu bisa jadi tahu. Kemudian bebas memajukan perangkat lunak ini dan merilisnya ke publik sehingga komunitas dapat menikmati keuntungan tersebut. Jadi seperti contohnya dari source code Unix atau Linux gitu ya, dari Linux, dimana dari kernelnya kemudian orang modifikasi, maka nggak heran bermunculan sekarang banyak versi-versi Linux yang beredar. Ada yang versi Red Hat, Ubuntu, Mandriva, ya kan. Kemudian ada Slack, kemudian ada versi-versi lainnya gitu ya. Nah, ini yang dikembangkan oleh para komunitas di dalam menggunakan lisensi open source itu tadi. Studi kasus yang bisa kita ambil itu tadi ya, Linux yang udah dijelaskan bahwa dari Linux tadi itu muncullah suatu komunitas yang tujuannya sama, yaitu adalah mengembangkan atau memodifikasi suatu source code Linux ini menjadi suatu model atau versi yang lain. Makanya nggak heran banyak bermunculan distribusi Linux atau yang disebut juga dengan distro Linux, versi Linux, di mana banyak dipakai ya oleh orang lain yang suka dengan menggunakan Linux sebagai sistem operasi dalam menjalankan programnya. Ada Debian, ada Mandriva, ada Red Hat, ada Ubuntu, Xbuntu, Kubuntu, Slack, dan seterusnya, ada SUSE, ya. Dan ada juga sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Indonesia, seperti namanya Bijax dan seterusnya. Mungkin nanti bisa di searching di Google jenis-jenis Linux yang dikembangkan oleh anak-anak Indonesia itu atau oleh orang-orang Indonesia itu seperti apa dan namanya seperti apa. Kemudian menurut Wahyono, dalam pemrograman shell Linux itu dia menginventarisasi ada 8 alasan utama mengapa orang mempelajari sistem Linux. Yang pertama adalah Linux gratis dan bebas. Kemudian Linux dapat dijalankan pada berbagai platform. Kemudian kompatibilitas dengan sistem operasi lain. Jadi Linux itu gratis dan bebas, bisa dijalankan di berbagai platform. Kemudian kompatibel dengan sistem operasi yang lain. Bisa mendukung jenis perangkat keras, punya tingkat kestabilan dan keamanan yang tinggi, kemudian mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman,
kemudahan dalam scripting, dan juga kemudahan dalam melacak kesalahan. Nah, ini adalah 8 alasan kenapa orang suka sekali mempelajari operasi Linux. Jadi nggak heran banyak versi-versi Linux-nya atau distro Linux-nya bermunculan. Nah, hak cipta apa yang ada di dalam sebuah perangkat lunak bebas? Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pasal 40 ayat 1S bahwa program komputer adalah termasuk dari ciptaan yang dilindungi. Dan ketika program ciptaannya dilindungi, maka ketika kita melakukan penggadaan atau salinan terhadap hak cipta tersebut, itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, perangkat-perangkat lunak bebas yang beredar, misalkan perangkat-perangkat lunak yang di luar dari open source gitu ya, maka itu pun harus ada lisensi yang harus kita beli untuk kita bisa menggunakannya. Kecuali Linux. Kalau Linux kita bebas tinggal mendownload atau mengunduh gitu ya di internet, mencari sistem operasinya, atau banyak yang memperjualbelikan tanpa kita harus membayar royalti ke perusahaan yang memproduksinya. Nah, agar program komputer yang kita buat di luar dari perangkat lunak bebas itu dapat dilindungi, maka kita perlu mendaftarkannya secara resmi ke negara dengan mengakses website dgib.go.id untuk mendaftarkan formulir hak cipta kita. Nah, masa berlaku ciptaan program komputer itu adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Ini perlu kita lakukan supaya misalkan bagi para programmer untuk bisa ketika membuat suatu program-program komputer, agar program komputernya tidak disalahkan oleh orang lain, maka perlu mendaftarkan programnya sebagai suatu haki atau hak ciptaannya atau hak kekayaan intelektualnya, sehingga pihak lain apabila ketika ingin mendistribusikan atau memperjualkan beli program komputernya harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak ciptanya. Oke, itu untuk beberapa penjelasan mengenai hak cipta atau mengenai perangkat lunak bebas dan undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak cipta. Itu saja mungkin pembahasan yang bisa disampaikan di pertemuan 11 ini. Untuk lebih lanjutnya bisa diteruskan di dalam grup WhatsApp untuk mendiskusikan apa yang masih belum dipahami, atau bisa juga kita membuka kelas virtual melalui online Zoom, atau bisa juga ditanyakan melalui forum diskusi yang ada pada eKampus. Oke, itu saja dari saya untuk pembahasan materi di pertemuan 11. Saya harap apa yang sudah disampaikan itu bisa dimengerti, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan badai virus ini akan segera berlalu. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.